Pak sesi selanjutnya. Tadi sudah jelas bahwa tujuan pernikahan itu tadi adalah untuk menggenapi rencana Tuhan, beribadah, begitu ya. Bahkan hakikatnya tadi sudah jelas juga. Nah, tapi ini Pak, bagaimana mungkin kita bisa menggenapi rencana Allah? Pada kasus, ini ada beberapa kasus ya Pak, misalnya beda agama, itu gimana Pak? Ya, pernikahan beda agama memang sebenarnya tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Kalau Paulus berkata pada Korintus itu harus ditinggalkan. Karena persoalan iman adalah persoalan yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai iman kita itu rusak, keselamatan yang sudah kita imani itu rusak oleh karena pasangan kita, kan itu. Karena apapun katanya, keselamatan itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan umat manusia. Itu tadi. Pernikahan beda agama, itu tadi salah dia memahami tentang arti pernikahan. Yang dia pahami itu persoalan kata cocok. Aku cocok sama dia. Dia tidak mau bangun ibadah. Dia tidak mau persoalan kegenapan rencana Allah itu terjadi dalam hidupnya. Tapi persoalan kata suka, karena aku kagum, dia sepertinya sempurna untukku. Maka daging yang bicara. Kenapa terjadi perbedaan pernikahan beda agama? Itu daging. Itu artinya daging. Dan seolah-olah kita berpikir urusan daging, urusan cinta fisik itu seolah-olah menjadi jaminan untuk keutuhan rumah tangga. Ternyata tidak. Persoalan cinta itu bisa hilang, bisa muncul, bisa berbunga-bunga, bisa layu. Itu tadi dia. Maka di dalam Alkitab jelas dikatakan yang seiman. Karena persoalannya serumah itu bukan hanya sekedar membangun rumah, tetapi menjadikan rumah itu tempat ibadah. Itu tadi dia. Suami sebagai imam yang akan menuntun istri dan anak-anak sampai kepada Tuhan. Itu tadi. Kalau sudah terjadi perbedaan agama, yang mau kita nikmati dalam pernikahan itu apa? Hanya dagingnya kah? Hanya cocoknya kah? Bukankah pernikahan itu dibentuk atas dasar Tuhan yang menetapkan dan Tuhan yang merencanakan? Lalu kita menikah dengan berbeda agama, yang mau kita capai dalam pernikahan itu apa? Hanya untuk melahirkan anak? Hanya untuk seru-seruan? Hanya untuk nikmatnya saja? Itu perlu digarisbawahi dong. Menikah bukan hanya mengejar kenikmatan, bukan hanya seru-seruan, bukan hanya untuk mempertunjukkan bagaimana aku mencintaimu, hingga aku merelakan imanku demimu. Betul. Itu juga salah. Tidak, nggak boleh. Tapi pernikahan itu mempertunjukkan bagaimana kita setia kepada Allah, bagaimana kita takluk kepada Allah, bagaimana kita mampu membawa kehidupan pernikahan kita ini untuk mempermuliakan Allah. Jadi seru-serunya nanti. Memang kalau kita hidup dalam Tuhan, serunya dapat, nikmatnya dapat, bahagianya dapat. Itu dia. Betul. Termasuk berpacaran ya Pak? Berpacaran, kenapa kau berpacaran dengannya? Tujuanmu berpacaran apa? Kalau tujuanmu coba-coba, maka kau akan melukai banyak hati manusia. Tahu ujung-ujungnya nanti belum tentu direstui orang tua ya Pak? Itu tadi. Maka dalam kekristenan itu orang harus menggumuli. Sebelum aku dekat dengan seseorang, aku harus gumuli dalam doa. Tujuanku dekat dengan dia untuk apa? Seru-seruan kah? Hanya untuk melepaskan masa pubertasku kah? Hanya untuk mempertunjukkan bahwa aku itu laki? Bahwa aku itu adalah perempuan primadona? Itu harus digarisbawahi. Harus jelas. Supaya begitu kau berpacaran gonta-ganti, ingat dong, ada hati yang terluka. Dan semakin banyak hati yang terluka, semakin banyak menyumpahi kita loh. Harusnya semakin banyak berdoa ke kita. Belum tentu hidup kita aman. Apalagi semakin banyak orang menyumpahi kita. Itu nggak bagus. Jadi berpacaran pun kita harus paham. Aku berpacaran tujuannya apa? Seru-seruan kah? Hanya untuk mempertunjukkan, ini loh masa pubertasku, ini loh bahwa aku itu laki, gitu tadi dia. Tapi berpacaran itu pun dituntun oleh kebenaran firman Allah. Gumuli dalam doamu. Begitu kau berpacaran, tujuanmu berpacaran apa? Untuk menikah. Maka sebagai proses mengantarkanmu ke dalam pernikahan. Maka dalam proses berpacaran itu menjadi ruang untuk saling mengenal. Bukan secara fisik, tapi secara rohani.
mengalami pertumbuhan yang sama, mengalami keseimbangan yang sama untuk duduk bersama menjadi rumah tangga. Itu tadi dia. Jadi nggak usah dicoba-coba ya kan? Nggak usah dicoba-coba. Pacaran beda agama. Kasihan anak orang. Kasihan mantan ya. Kasihan anak orang. Banyak yang nutukin gitu ya. Itu dia. Kalau ini Pak, mungkin ini agak sensitif juga ya gitu ya. Kalau dalam konteks Protestan dengan Katolik, apakah ini beda agama juga tuh gimana Pak? Secara esensi itu sebenarnya yang membedakan kita adalah doktrinnya. Itu tadi dia. Walaupun kita dipecah menjadi agama Kristen dan agama Katolik, tetapi esensinya tidak begitu jauh berbeda. Yesus sebagai juru selamat, jalan keselamatan itu adalah Yesus, walaupun dengan metode yang berbeda. Itu tadi. Tidak begitu mencolok sekali itu tadi. Tapi pernikahan Kristen dan Katolik itu pun harus tetap ada yang mengalah. Kan harus ada tetap yang mengalah. Tetap pindah agama ya, harus Pak? tetap pindah dia, harus tetap pindah, harus ada satu yang pindah. Jadi kan pernikahan itu memang tidak boleh bertahan dengan konsepnya masing-masing. Memang harus ada yang bergeser, ada yang mengalah. Begitu kita menikah dengan X, sekarang dia mengikut kita. Itu tadi dia. Kalau kita mengikut dia, berarti udah nggak aman lagi persoalannya. Karena kita kan, saya katakan sekali lagi, inti dari kehidupan kita yang paling utama adalah keselamatan. Jangan karena pernikahan keselamatan kita hilang. Apapun katanya, keselamatan yang menjadi prioritas. Kalau keselamatanmu terganggu, maka mendingan tidak menikah. Itu lebih bagus. Itu tadi dia. Mending tidak menikah daripada menikah tapi beda agama, Iya. beda iman ya Pak. Artinya keselamatanmu hilang, Betul. imanmu hancur, kan itu tadi. Maka Tuhan itu kan membutuhkan orang setia. Iya. Setia sampai akhir. Itu tadi dia. Jadi kita harus setia. Mulai dari pemuda seperti ini harus setia dong. Setia mempertunjukkan ketundukannya kepada Tuhan yang begitu setia kepada kita. Itu dia. Oke Pak, jadi itu tadi kan beda agama tidak diperbolehkan. Iya. Kemudian tadi tentang beda agama antara Kristen dan Katolik, ya harus Harus ada yang mengalah. harus ada yang mengalah. Jadi kalau misalnya gerejanya yang berbeda itu gimana Pak? Nggak masalah. Nggak masalah Kita Ini berbeda. konteksnya sudah menikah loh Pak. Udah menikah. Iya. Heeh. Ada Maksudnya? satu Jangan. Iya, satu ke GBI. Janganlah. Satu Artinya lagi ke satu GBI. pergi ke GBI, Iya, iya, satu benar. suaminya Nah, ke itu HKBP, gimana, Pak? Iya. istrinya ke itu nggak Iya, boleh. gimana itu? Namanya kita yang dibentuk itu adalah kebersamaan. Itu tadi dia. Lalu kenapa kita beda? Itu tadi. Apa yang membuat kita berbeda? Berarti persoalan membangun kebersamaan belum selesai. Hingga hal-hal seperti itu pun belum bisa dituntaskan. Itu tadi dia. Jadi artinya perlu ada keseragaman. Makanya tadi saya katakan di dalam sesi pertama itu, menikah itu bukan bicara aku dan kau, tapi bicara tentang kita. Maka perlu dibicarakan matang-matang sampai bentuk rumahnya seperti apa supaya nyaman berdua gitu tadi. Bentuk dapurnya seperti apa supaya nyaman berdua. Kan itu tadi. Karena persoalannya berdua di dalamnya. Persoalan ibadah dimanapun itu perlu ada kesepakatan bersama. Supaya apa? Supaya pengajarannya sama, akhirnya konsepnya juga sama. Kalau yang satu tadi di gereja X, yang satu di gereja Y, pasti sudah berbeda dong. Berbeda pengajaran itu pasti berbeda. Beda gereja, beda pengajaran, beda arahnya. Begitu itu masuk ke rumah, di rumah itu kan akan terbangun ibadah. Mau pakai metode apa mereka? Pengajaran yang sudah berbeda. Ending-endingnya nanti mereka mau ibadah pun yang terjadi perdebatan. Perdebatan hanya karena oh di gereja kami begini, di gereja kami. Oh nggak benar itu. Itu juga bisa memicu persoalan loh. Itu bisa memicu persoalan. Hal-hal kecil pun bisa menimbulkan persoalan. Jadi alangkah baiknya dalam pernikahan itu yang dibangun adalah kebersamaan. Itu yang pertama. Kebersamaan iman. Itu yang pertama. Kebersamaan untuk membangun ibadah. Kemana kita pergi? Itu tadi dia. Supaya apa? Supaya di dalam keluarga itu tercipta kesatuan. Kalau iman kita satu, ibadah kita satu, maka tujuan kita satu. Itu. Berarti ketika berpacaran disepakati dulu ya Pak. Nanti kita ke gereja Perlu, mana? iya. Ya kan? Udah mulai diperbincangkan. Bincangkan. Bukan ketika sudah menikah, aku pengen ke GKPI nih, aku GKI lah. Aku nggak bertumbuh di situ, aku bertumbuhnya di sana. Suaminya bilang, aku juga nggak bertumbuh di situ, aku mau di sana katanya. Nah ini Pak, pertanyaan saya gini nih Pak. Ini udah suami istri, kemudian mereka pada saat itu belum menyadari bahwasanya itu bakal Jadi masalah. jadi masalah.
Nah, kemudian pada saat dalam pernikahan mereka itu jadi masalah besar, Iya. dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Penyesalan kan selalu datang terlambat nih Pak. Nah, apakah itu dibenarkan? Nggak boleh. Nah, Jadi kan benar juga, masalah ya. ibadah. Jadi saya selalu katakan begitu saya melayani konseling pranikah, saya selalu katakan sebelum engkau pergi beribadah keluar, beribadahlah dulu di rumah. Satukan dulu hati. Kalau kita sudah menyatu dari rumah, takkan dibiarkan kita pergi sendiri. Yakinlah, kalau sudah satu di rumah, nggak akan dibiarkan. Maka yang perlu kita bangun itu dari rumah dulu. Kalau kita bertumbuh di luar, tapi di rumah itu tidak kita bangun chemistry yang kuat. Coba, kalau kita satu sudah di rumah, ada nggak seorang laki-laki merelakan istrinya pergi beribadah ke tempat lain? Ya minimal dia kan akan mau mengalah dulu, ngikut. Kan minggu lalu sudah ke gerejamu, sekarang kita kan bisa gantian. Kan itu ada kesepakatan dia. Yang penting mereka akan berdua tetap di situ dia. Jadi pengajaran itu pun minggu ini mereka terima yang begini, sama-sama mendengar. Bukan kata pendetaku, tapi kan memang kita sama-sama dengar. Baru besoknya kita sama-sama kita dengar. Lalu di rumah pun itu ya sama-sama. Daripada beda kan itu tadi. Kalau sampai itu menimbulkan perbedaan dan sampai kepada perceraian, sesuatu hal yang bodoh. Apalagi sampai berkata, dia tidak mau datang ke gerejaku. Emang di gerejanya diajarkan apa? Apa diizinkan bercerai hanya untuk membela gerejanya? Itu tadi dia. Itu yang perlu kita. Berarti dia terlalu bodoh. Dia itu bukan sedang menyembah Tuhan, tetapi dia sedang memuja gerejanya. Itu. Jadi kalau ada alasan orang karena gerejanya dia sampai mengambil jalan keluar untuk bercerai, itu dia nggak pemuji Tuhan, itu udah gerejanya yang dipuja di sana. Jadi itu nggak boleh. Artinya hal-hal seperti itu sebenarnya yang membuat pernikahan itu hancur adalah hal-hal sepele yang kadang-kadang tidak dituntaskan, didiamkan, akhirnya suatu saat meledak, akhirnya menimbulkan sebuah perceraian yang sangat besar. Maka sebenarnya kita minimalisir. Maka sebenarnya banyak berkomunikasi, banyak berbicara, artinya kita saling share. Katakan apa yang harus dikatakan. Bicarakan kalau memang itu perlu dibicarakan. Itu tadi. Dengan kita sering bicara dari hati ke hati, akan terminimalisir konflik. Semakin kita jarang bicara dan mengutarakan isi hati kita, ya semakin gampang tersinggung, semakin gampang merasa dia tidak peduli aku. Sebenarnya gampang aja kan. Aku merasa kau tidak perhatian dengan saya. Kenapa tidak dikatakan gitu? Kenapa itu harus disimpan? Kayaknya dia nggak peduli sama saya. Ya kadang-kadang dia merasa sudah peduli, tapi versi kita kan berbeda. Udah dikatakan aja. Kalau dikatakan sama istrinya, istriku kayaknya aku merasa kau tidak perhatian sama saya. Alasanmu apa? Buktinya kau lewat, kau tidak sapa saya. Kan dia akan dikasih tahu. Tadi agak naik diabetesku, agak pusing aku. Kan itu semua dibicarakan akan membangun sebuah hubungan yang semakin kuat. Maka ada orang awalnya mereka dijodohkan, tidak ada cinta di antara mereka. Tapi artinya terlewatinya waktu, cinta mereka semakin bertambah, cinta mereka semakin melekat. Yang dulunya mereka duduk aja masih ada jarak 30 cm. Begitu mereka tua, tangan mereka terus berpegangan erat. Susah untuk dipisahkan. Bahkan, iya itu tadi. Padahal mau menikah aja mereka jaga jarak loh. Mau disuruh pegangan tangan pun fotografernya udah capek. Pegang tangannya. Susah mereka. Karena masih risih gitu. Tapi berjalannya waktu membuat mereka semakin menyadari, ternyata pilihan Tuhan itu yang terbaik rupanya. Yang kuanggap dulu laki-laki itu yang pantas bagiku, ternyata salah. Ternyata orang yang kuanggap selama ini nggak pas. Ternyata selama dijalani dengan hati yang benar dan Tuhan artinya dilibatkan di dalam rumah tangga itu loh banyak. Orang tua kita dulu jarang pacaran loh. Tapi hidup mereka aman sampai asalkan sekarang. mau berproses dua-duanya ya Pak. Iya. Karena ada juga gini Pak, yang satu bertumbuh, satu enggak, satu percaya, satu enggak, satu udah yakin sama keselamatannya, satu enggak, akhirnya enggak semudah yang tadi gitu kan. Nah ini juga bisa menimbulkan persoalan itu. Iya. Maka pertumbuhan ini, makanya saya katakan tadi, pertumbuhan itu dimulai dari rumah. Itu tadi dia. Kenapa ada yang bertumbuh, ada yang tidak? Karena dia dapat dari luar. Biasanya itu dapat dari luar itu. Maka pertumbuhannya bagus. Yang satu lagi dibiarkan terlantar. Seharusnya, maka saya selalu katakan, dimanapun saya khotbah dan sebagainya, ibadah yang paling kuat itu adalah ibadah rumah tangga.
Itu yang harus kita perkuat. Itu tadi. Kalau kita di rumah itu satu, itu tadi. Kalau kita di rumah itu sudah memiliki pemahaman yang benar tentang Allah yang benar, tentang kehidupan yang benar, udah. Sehebat-hebatnya kita di luar mendapatkan pengajaran, hidup kita bertumbuh, tapi kita tidak pernah bangun ibadah itu di rumah, itu akan mengalami ketimpangan. Itu ketimpangan. Dan kebanyakan orang nyaman begitu istrinya mengalami pertumbuhan, suaminya ditelantarkan. Tapi selalu dikatakan, selalu kubawa dalam doa, selalu kubawa dalam doa. Tapi tidak ada ibadah itu terbangun di dalam rumah itu. Itu tadi dia. Kadang-kadang kan yang memang membuat orang berubah itu memang roh Allah. Tapi kan pergerakan manusia juga harus masuk supaya roh Allah itu bekerja. Jadi sebenarnya itu juga diminimalisir. Maka dalam proses berpacaran juga, maka proses berpacaran itu kan sebagai proses pengenalan. Supaya ketimpangan itu tidak terjadi, kita juga harus memiliki pemahaman yang sama tentang Allah supaya pertumbuhan kita benar. Itu tadi dia. Baru nanti begitu kita menikah, ada tiba-tiba yang jatuh, kan namanya kehidupan, ada banyak hal yang membuat orang drop dan lain sebagainya. Yang satu bisa menopang, mengangkat lagi. Yang satu ngedrop, yang satu ngangkat lagi. Akhirnya tetap terbangun sebuah kebaikan di tengah-tengah keluarga itu, gitu. Ini ada lagi nih, Ya. Pak. Tadi istilahnya ada kata daging. Iya. Kalau cinta beda agama tadi itu proses kedagingan juga tadi Bapak bilang kan. Nah, anak-anak siswa-siswa juga tadi banyak sekali yang mempertanyakan apa maksud daripada menjadi satu daging dalam pernikahan. Kalau tadi yang satu cinta beda agama tadi itu adalah kedagingan juga. Nah, ini istilah daging juga ada dalam pernikahan itu, apakah ada perbedaan, Pak? Ya, ada daging yang saya maksudkan tadi persoalan keinginan. Sedangkan menjadi satu tubuh ya, satu tubuh itu berarti kan satu persekutuan dia, menjadi satu persekutuan. Berarti yang bukan satu daging bukan ya, Pak? satu tubuh. Jadi satu tubuh menjadi satu tubuh berarti dia satu komando. Kristus menjadi komandonya, itu tadi dia. Jadi tidak saling mengkomando lagi. Dulu waktu kita hidup pribadi-pribadi saling komando diri dengan Tuhan. Begitu kita menikah, kita bersama dikomando oleh Tuhan. Maka yang kita ikuti itu adalah komandonya Tuhan dalam hidup kita. Itu yang mau dikatakan. Jadi kalau daging yang pertama berhubungan dengan keinginannya, sedangkan setelah menikah, persoalan tubuh itu persoalan kesatuannya. Jadi menikah itu bersatu. Kalau sudah tidak bersatu, maka itu bukan pernikahan. Wah, menarik sekali. Ya, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan juga yang ditanyakan. Gimana sih Pak kalau nggak direstuin orang tua, padahal udah satu iman tadi ya, satu gereja gitu, tapi nggak direstuin orang tua mungkin karena alasan lain. Kalau misalnya si anak tetap meneruskan pernikahan itu termasuk tetap pernikahan Kristiani atau gimana gitu, takutnya ini jadi berdosa di depan Tuhan, itu gimana Pak? Ini agak susah ya kalau persoalan restu dari orang tua, karena persoalan hukum pernikahan itu di Indonesia persoalannya adalah laki dan perempuan sepakat itu udah bisa sah resmi dia. Persoalan restu orang tua, mari kita analisis juga persoalan orang tuanya kenapa tidak merestui. Apa motivasinya tidak merestui? Apakah karena persoalan ekonominya? Apakah karena pasti ada titik-titik. Dikala restu itu tidak didapatkan hanya karena persoalan unsur-unsur duniawi, kenapa tidak lanjutkan pernikahannya? Oh gitu ya? Ya, itu tadi dia. Tapi kalau memang alasan orang tua itu berhubungan dengan hal yang sangat esensial sekali dalam pernikahan itu perlu menjadi pertimbangan. Itu tadi dia. Tapi kalau hanya alasan klasik, terlalu pendek itu jadi istrimu. Aduh miskin kali itu. Kerjanya nggak bagus itu tadi dia. Itu adalah hal-hal yang sangat tidak dibenarkan ya, itu tadi dia. Tapi kalau memang ada hal yang memang sangat mendasar dan itu pun masih sebagai bahan pertimbangan. Karena persoalan urusan pernikahan adalah persoalan antara suami dan istri. Tidak ada satupun yang bisa berupaya untuk mencampurinya. Karena pernikahan itu murni, di dalamnya kekuatan dan kekuasaannya adalah pasangan suami istri. Satu pun tidak boleh mencampuri. Yang lain itu boleh memberi nasihat, memberi masukan, tetapi keputusan itu ada di tangan mereka berdua. Itu tadi dia. Jadi kadang banyak juga orang direstui tapi gagal juga. Itu tadi. Karena persoalannya apa? Dia menikah itu tujuannya apa? Tetap itu tujuannya menikah apa? Untuk mempermuliakan Allah. Selagi engkau untuk mempermuliakan Allah,
walaupun tidak direstui orang tuamu karena banyak alasannya, mungkin karena aduh itu gereja X-nya itu nggak segereja dengan biasanya karena kita. ini, Pak. Aduh, dia baru ini, bukan baru Batak. Bukan baru Ya, Batak itu, kita kan tuh, bukan hal-hal bukan ya. orang Batak Ya, ya. harus Batak Harus gitu Batak. kata dia. Orang itunya itu nggak boleh, itu beda suku itu tadi. Rasis banget ya. Rasis ya. Itu tadi dia. Atau mungkin kasta juga bisa. Oh, kita kan ningrat berdarah biru, dia darahnya masih merah. Itu tadi dia. Jadi kan nggak diperbolehkan. Kalau hal yang begitu, lanjutkan aja dan buktikan pada mereka bahwa keputusan yang kau ambil itu tidak salah. Maka butuh proses juga untuk membuktikan kepada mereka bahwa kami tidak salah. Itu dia. Berarti itu juga ketika berpacaran harus diperhatikan baik-baik ya Pak? Yap. Ya barangkali kan adik-adik siswa nih udah mulai berpacaran ya kan? Jadi gimana nih Pak, apa yang bisa mereka lakukan? Gitu, apakah memang ketika pacaran di usia remaja udah seserius itu, sudah memikirkan itu, atau bagaimana? Bukan memikirkan, tapi niatnya jelas. Kalau langsung memikirkan berarti mau waktu dekat. Tapi niatnya jelas. Kau itu jatuh cinta kepada perempuan itu niatnya apa? Untuk main-mainkah? Untuk mempertunjukkan bahwa kau itu seorang laki-laki, perempuan? Tapi niatnya harus jelas. Berarti kalau kita punya niat, aku berpacaran dengan dia karena aku punya niat tulus, kelak aku menjadikan dia menjadi bagian dari hidupku. Ada niat tulusnya. Jadi bukan persoalan seru-seruan. Kebanyakan anak remaja seru-seruan, makanya banyak bermasalah. Ada survei mengatakan persoalan tingkat kerusakan perempuan itu di usia SMP, bahkan sampai SMP loh. SMA itu udah sampai 50%. Itu tadi dia. Kenapa? Karena bagi mereka hanya persoalan seru-seruan, persoalan hal-hal yang begitu akhirnya tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi prinsipil di dalam kehidupannya. Tapi sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan harus jelas niatnya. Sama seperti orang sekolah, niatnya untuk apa? Hanya ikut teman? Ya pasti nggak akan jelas. Tapi niatnya kalau sudah jelas, sebodoh apapun dia, yakinlah akan memperoleh sebuah keberhasilan. Karena niatnya jelas. Karena niat itu akan mempengaruhi sikap kita dan nilai juang kita. Itu dia. Pak, mungkin satu lagi Pak, ini masih berkaitan dengan pacaran juga. Ini kan kita takut banget ya, banyak anak-anak remaja ini berpacaran tapi nggak tahu batasan Pak. Nah, jadi sampai ada istilah how far is too far. Nah, sejauh mana memang diperbolehkan Pak anak-anak ini berpacaran lawan jenis Pak? Berpacaran itu berarti proses pengenalan. Tidak ada unsur-unsur lain di dalamnya. Berpacaran berarti masa-masa pengenalan, kedekatan untuk membangun sebuah chemistry. Berarti tidak ada unsur-unsur pergesekan fisik di dalamnya, tapi membangun sebuah chemistry, membangun sebuah komunikasi. Maka dikala dilewati batasan itu, yang terjadi adalah sebuah hal yang salah. Maka batasnya jelas. Engkau berpacaran dengan lawan jenismu, berarti yang terbangun komunikasi. Untuk apa kau berkomunikasi? Untuk membangun sebuah spirit. Karena cinta itu kan membakar. Ada energi baru yang akan kita rasakan. Energinya harus positif. Dan aturannya jelas. Kalau energi yang kau rasakan itu menimbulkan efek yang tidak baik, merusak, enaknya di kau, tak enak di orang, itu tadi dia, itu tidak akan bagus. Seharusnya cinta itu mengobarkan semangat bersama. Kalau sama-sama pelajar, berarti berdaya saing loh dalam kompetisi pelajaran, mempertunjukkan kualitas yang semakin sempurna karena sudah ada orang yang kasih semangat. Orang yang bermain turnamen poli begitu disemangati pacarnya, maka energinya kan pasti unsur kimia itu kan ada ya. Unsur kimia dalam tubuh kita itu kan akan bergejolak gitu. Begitu dia kata semangat, akan beda dengan teman kita yang lain berkata semangat, semangat. Begitu ada yang berkata lembut, semangat bang. Kobarannya itu kan luar biasa itu. Artinya unsur-unsur kimia dalam tubuh kita itu akan bergerak dengan cepat. Itu yang positif. Itu tadi dia, itu yang positif. Harusnya untuk saling mendukung, Iya, saling mendukung. Iya. Bahkan saling menjaga ya Pak, bukan merusak. Bukan merusak, menjaga. Artinya, dikala dia hampir lewat rule, yang satu meminimalisir. Bukan karena kau tidak cinta, maka kau tidak menyentuh tangannya, tidak berciuman. Tapi karena engkau terlalu mencintai dia, engkau tidak melakukan itu. Itu tadi dia. Itu tadi.
Cinta itu membuat seseorang itu makin berharga. Jadi kalau sekarang kebanyakan remaja itu, cinta itu membuat dia jadi hina. Nah itu tadi kan, jadi hina dia, jadi rongsokan, jadi sampah. Seharusnya cinta itu membuat seseorang itu berharga, semakin mulia. Kalau saya dicintai, maka saya harus merasa lebih berharga dong. Karena dijaga, dirawat, dijunjung tinggi martabat saya. Bukan malah dijadikan saya menjadi barang rongsokan, menjadi sampah yang akan dibully banyak orang dikala orang tahu perlakuan dia itu ke saya. Tapi begitu kita berpacaran, nilai saya itu semakin dihargai oleh orang lain. Kenapa? Itu tadi, karena unsur-unsur positif itu semakin terkobar dalam diri kita. Itu tadi. Itu yang kadang-kadang ya, karena sekarang orang berpacaran itu persoalannya adalah eros, persoalannya nafsu, persoalan nafsu. Padahal dalam masa-masa, makanya sebenarnya banyak orang tidak mengizinkan anak berpacaran di usia masa pancaroba. Kenapa? Karena arahnya nanti salah. Betul. Maka dibatasi. Maka begitu dia 17 tahun sudah mulai remaja dewasa, pasca remaja ya, di situ dia sudah mulai menyadari artinya mana yang boleh, mana tidak boleh. Kalau SMP itu ya kadang-kadang mau kelewat batas. Sedangkan 17 tahun aja, dikala itu tidak terkoordinir dengan baik, sering berduaan di tempat-tempat sepi, ya di mana ada satu perempuan, satu laki-laki, yang ketiga adalah setan kan? Maka akan terjadilah pekerjaan setan di sana. Maka berpacaran ke tempat rame lah, makan di tempat rame, nongkrong di tempat rame, itu tadi dia. Gereja bareng, dan rame juga. Bareng. Jangan gereja berdua, pas pendetanya nggak ada, pas bukan hari Minggu pula kan. Memang di gereja juga. Itu tadi. Tapi kan artinya ya kita mengantisipasi, karena kita ini adalah manusia rentan dengan dosa, maka kita minimalisir. Supaya apa? Supaya orang kita cinta itu berharga loh. Dan harus saling menjaga. Jadi para perempuan-perempuan, anak-anak SMA, dikala ada satu laki-laki mendekatimu dengan tujuan nafsu, berarti engkau tidak dicintai dengan tulus. Itu tadi. Tapi dikala ada laki-laki yang menjagaimu, mungkin kau sudah 3 bulan berpacaran, tapi menyentuhmu pun kadang-kadang masih gemetaran tangannya, itu artinya dia sedang menjadikan kau berharga. Itu tadi dia. Jadi nggak usah paksa kau harus disentuh. Kau peganglah tanganku, kau gemetar kau. Ayolah, jangan. Kau harus katakan dalam hatimu, terima kasih kau tempatkan laki-laki ini di samping saya. Itu dia. Very clear ya. Ini daging semua nih tadi ya, serius ya. Jadi gimana Kak? Ada lagi nggak kira-kira yang ini? Kayaknya udah clear ya, tapi untuk ini Pak, pesannya kepada adik-adik yang memang sudah terlanjur, mungkin karena memang ketidaktahuan mereka. Ini terlanjur pacaran atau apa? Terlanjur basah. Terlanjur basah. Ya sudah. Terlanjur mungkin ke arah yang nggak benar gitu. Sudah melewati batas. Sudah melewati batas ya, artinya butuh pengampunan supaya itu bisa diselesaikan, karena supaya tidak menjadi bekas yang akan melukai dan menghambat setiap perjalanan hidupmu ke depan. Berarti kan kau harus berdamai dengan masa lalumu. Artinya Tuhan juga tetap cinta kepada orang-orang. Yang penting sadari bahwa yang engkau lakukan itu salah, berdamai dengan masa lalumu itu tadi, dan ubah dirimu untuk semakin lebih baik. Karena ada orang begitu dia mengalami hal masa lalu yang kelam, kadang-kadang dia menjadikan itu menjadi trauma, menutup diri, atau malah sebaliknya, dia mencari korban-korban supaya apa yang pernah dirasakan oleh orang lain. Tapi hari ini Bapak mau katakan, berdamailah dengan masa lalumu. Ketika engkau mengalami masa kelam seperti itu, bukan berarti hidupmu sudah selesai. Akan ada hal yang baru yang akan Tuhan tunjukkan kepadamu. Si pelacur yang mau dilempar batu, Tuhan juga tetap membela dia, tapi bukan membela perbuatannya, tapi membela keberadaan kemanusiaannya. Jadi walaupun sudah terlanjur, yang terlanjur basah, yang belum terlanjur jangan sampai basah. Bila penting diputuskanlah, diselesaikan, bertobat. Itu tadi artinya mulai lembaran yang baru. Yakinlah akan ada laki-laki yang mau menerimamu dikala engkau jujur kelak mengatakan itu.
Itu tadi. Akan ada perempuan juga yang mau menerimamu dikala juga engkau jujur mengatakan itu. Harus Itu jujur dia. juga ya, Harus kepada jujur. pasangan Karena kita itu ya. masa lalu kita. Begitu ada orang mau bersama dengan kita harus kasih tahu ke dia, dulu aku seperti ini. Gitu tadi dia. Harus jujur. Begitu kita tidak jujur, akan merasa sakit orang yang mencintai kita. Dia dapat informasi penting tentang masa lalu kita dari orang lain. Jadi harus kita jujur, aku begini dulu. Jadi harus memang untuk jujur itu butuh perdamaian dengan diri kita. Kalau kita nggak berdamai dengan diri kita akan susah jujur. Tapi kalau kita sudah berdamai, kita akan sadar, kalaupun dia menolak saya dengan saya berkata jujur, nggak masalah bagi saya. Kalau kita nggak berdamai, maka kita akan selalu dibayang-bayangi, kalau kau katakan itu ditolak nanti kau. Kalau kau katakan itu nggak mau lagi menikah denganmu, itu berarti kita belum berdamai. Kalau kita sudah berdamai, ya udah aman itu semua. Itu dia. Ya semangat. Very clear. Keren. Nah, dari serangkaian semua sesi kita hari ini, podcast ini, kiranya ini memberkati ya Pak. Amin, memberkati amin, adik-adik amin. semuanya. Karena dulu ketika masih SMA ini kan mungkin topik yang jarang, agak tabu diperbincangkan gitu ya Pak. Jadi kiranya ini memberkati adik-adik semua, bisa menuntun juga supaya akhirnya bisa menikmati pernikahan yang Kristiani tadi. Iya, kelak jadi orang-orang yang bahagia dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Jadi yang jomblo hari ini jangan sedih hatimu. Ada pasangan yang Tuhan persiapkan samamu. Yang sudah berpacaran hari ini, perbaiki cara berpacaranmu dan jaga pacarmu. Jangan main-main kepada dia supaya kelak Tuhan memberkatimu. Ya, tepuk tangan dulu deh. Yes, keren. Makasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Kasih juga Tuhan Bu berkati. Mary. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi di podcast yang selanjutnya. Shalom. Shalom.